Review pinjam duit KTA Dana Cepat di tahun 2026 ini yang perlu teman-teman ketahui ya. Aplikasi ini tentunya sudah resmi OJK tetapi ada kekurangannya. Contoh misalnya di sini teman-teman pinjam di 600.000 saja di aplikasi ini dengan tenor tertentu, itu akan kelihatan banget ya. Bunga dan biaya adminnya itu besar. Jadi pinjam 600.000 aja ada yang harus bayar 1 juta rupiah. Nah, jadi kekurangan di aplikasi ini tuh mulai dari bunga yang lumayan. Bahkan ada juga orang yang melakukan pinjaman di aplikasi ini misalnya 800.000 rupiah gitu ya teman-teman ya. Tapi dalam waktu cicilan 2 minggu sekali itu kita harus bayar di nominal 800.000, itu jadi 700.000 di cicilan pertama. Jadi untuk pembayarannya itu 90% di cicilan pertama. Tentu ini akan menjadi hambatan buat teman-teman yang tidak punya jarak ya. Harus membayar hampir seluruh total tagihannya di 2 minggu pertama. Jadi itu yang harus kalian ketahui di pertama kali. Memang aplikasi ini resmi ya OJK teman-teman ya, tetapi kalian harus tahu bahwasanya untuk yang namanya biaya admin dan bunganya itu besar di awal ataupun potongannya itu udah gede di awal ya. Seperti ketakutan tidak dibayar tepat gitu ya teman-teman ya. Artinya aplikasi ini kurang rekomendasi buat teman-teman yang ingin mencari cicilan dan tenor yang merata per bulan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pinjam uang di aplikasi ini ya itu resikonya ya. Tadi mulai dari bunganya lumayan besar, kemudian juga ya dari namanya adminnya sudah ada potongan, dan kalian harus membayar berapapun yang namanya tagihan kalian itu akan ditagih di cicilan pertama hampir 90%. Tentu ini akan membuat teman-teman nantinya macet bayar ya. Banyak orang yang telat bayar ataupun gagal bayar, ataupun bahkan tidak jadi melakukan pinjaman di aplikasi ini karena tagihan awalnya itu besar. Maka dari itu yang harus kalian ketahui ya, aplikasinya namanya pinjam duit KTA Dana Cepat. Jika ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, silakan aja tulis di kolom komentar video ini, ataupun mungkin yang mau share pengalamannya pinjam uang di aplikasi ini seperti apa versi kalian untuk kekurangan dan kelebihan aplikasi ini ya. Nanti kita akan update lagi seputar pinjaman online yang lainnya yang tentunya banyak banget kekurangan dan kelebihan dari pinjaman online yang resmi sekalipun yang harus teman-teman ketahui. Maka dari itu buat teman-teman pantengin terus channel ini. Sampai jumpa di segmen video yang lainnya.